Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Sultan Fadil Hisyam. Saya Fani Anastasia. Saya Tengku Amira Najla. Saya dari Sautama. Saya Tristela. Pada hari ini kami ingin mempersembahkan mini skripsi kami yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Industri Pertambangan, Studi Kasus Harvey Moes, dengan dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah, SH, M.Hum, MPA. Selamat Menyaksikan. Sistem peradilan pidana. Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai tulang punggung dalam menjaga ketertiban hukum, menegakkan keadilan, dan melindungi hak-hak masyarakat. Sistem peradilan pidana merupakan sebuah mekanisme kerja yang terpadu antara lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Keempat institusi ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan sistem yang menangani proses hukum dari awal hingga akhir, dari penyelidikan hingga permasyarakatan narapidana. Tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah untuk menyelesaikan konflik hukum pidana secara adil dan sah, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, dan membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sistem ini juga diharapkan dapat menegakkan hukum secara efektif, sekaligus menjamin hak asasi manusia baik bagi korban, masyarakat, maupun tersangka. Dalam pelaksanaannya, sistem ini dijalankan berdasarkan asas-asas penting seperti praduga tak bersalah, asas legalitas, hak atas pembelaan diri, dan asas keadilan yang cepat, sederhana, serta biaya ringan. Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa tahapan penting, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan hakim, dan eksekusi putusan melalui lembaga permasyarakatan. Tahapan-tahapan ini dijalankan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Namun demikian, sistem ini tidak cukup hanya dilaksanakan secara prosedural. Dia juga harus adaptif dan responsif terhadap dinamika kejahatan yang berkembang, terutama ketika berhadapan dengan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus dalam kerangka sistem peradilan pidana adalah kejahatan luar biasa yang ditandai oleh sifat yang kompleks, terstruktur, terorganisir, dan memiliki dampak multidimensional terhadap negara dan masyarakat. Contoh tindak pidana khusus antara lain ada korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, pencucian uang, dan kejahatan terhadap lingkungan hidup. Berbeda dari kejahatan biasa, tindak pidana khusus seringkali melibatkan aktor-aktor yang memiliki kekuatan politik dan atau ekonomi, menggunakan teknologi tinggi, serta menyasar sumber daya negara dalam skala besar. Untuk itu, tindak pidana khusus merupakan pendekatan hukum acara yang khusus pula. Banyak dari kejahatan ini diatur dalam undang-undang dari luar KUHP, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penanganannya, sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, melainkan juga sebagai alat pemulihan, baik terhadap keuangan negara, hak masyarakat, maupun lingkungan yang rusak. Nah, tindak pidana khusus ini masuk ke studi kasus mini skripsi kita, yaitu studi kasus Harvey Moes, menjadi contoh konkret bagaimana sistem peradilan pidana menghadapi tantangan dalam menangani tindak pidana khusus. Harvey Moes diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengolahan tambang timah di wilayah Bangka Belitung. Skema korupsi ini tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melalui perusahaan cangkang, CCR fiktif, dan manipulasi kontrak-kontrak pertambangan yang seolah legal. Dengan modus seperti ini, kejahatan korupsi yang dilakukan memiliki efek ganda, merugikan keuangan negara, dan menghancurkan lingkungan hidup dalam skala besar. Penanganan perkara ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, menandakan bahwa mekanisme hukum formal kerap diperkuat dengan perangkat hukum khusus seperti UU Tipikor dan UU TPPU. Dalam konteks pembuktian, digunakan asas pembalikan beban pembuktian, yang artinya tersangka harus membuktikan bahwa kekayaannya tidak berasal dari hasil tindak pidana. Selain itu, kerugian negara yang timbul dalam kasus ini tidak hanya dapat dilihat dari sisi uang negara, tetapi juga dari sisi kerusakan ekologis, yang nilainya ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dari total kerugian 300 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan sistem peradilan pidana tidak bisa hanya fokus pada pemidanaan, juga harus diarahkan pada pemulihan kerugian negara dan kerusakan lingkungan, baik melalui perampasan aset, pengembalian uang negara, maupun pemulihan kawasan tambang yang rusak. Dalam hal ini, sistem peradilan pidana berfungsi sebagai alat penyelamat kepentingan publik, bukan
hanya sebagai mekanisme penghukuman formal. Selanjutnya ke kronologi kasus. Pada tahun 2018 hingga 2019 berlangsung sebuah skema korupsi besar-besaran yang terjadi di sektor pertambangan timah di wilayah Bangka Belitung. Skema ini melibatkan pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan milik PT Timah Tbk, sebuah perusahaan milik negara. Di balik operasi ini muncul sosok Harvey Muiz, seorang beneficial owner dari salah satu perusahaan tambang swasta yang disebut-sebut sebagai dalang dari jaringan korupsi terstruktur tersebut. Meski tidak memiliki jabatan resmi di PT Timah, Harvey Muiz diduga memiliki kendali penuh atas kebijakan operasional, distribusi hasil tambang, hingga pengelolaan dana tanggung jawab sosial atau CSR. Ia menggunakan jaringan perusahaan cangkang untuk menyamarkan aliran dana hasil pertambangan ilegal. CSR yang seharusnya menjadi program sosial untuk masyarakat justru dijadikan kedok pencucian uang dan alat menyuap pihak-pihak tertentu demi kelancaran operasional tambang liar. Modus korupsi yang dijalankan meliputi manipulasi volume produksi tambang, pelaporan palsu, hingga pemalsuan dokumen CSR. Hasil tambang liar ini dicatat sebagai produksi resmi dari perusahaan mitra, namun dana keuntungannya dialirkan ke perusahaan-perusahaan kosong milik jaringan Harvey Muiz. Dalam prosesnya, negara kehilangan potensi pendapatan besar dari pajak, royalti, dan dividen BUMN. Dampaknya sangat besar. Menurut perhitungan ahli dan data otoritatif, negara mengalami kerugian sekitar 300 triliun dengan rincian lebih dari 271 triliun berasal dari kerusakan ekologis, termasuk pencemaran air tanah, hancurnya hutan bakau, serta matinya ekosistem pesisir. Selain kerusakan lingkungan, masyarakat lokal juga terdampak secara sosial dan ekonomi karena rusaknya ruang hidup dan sumber penghidupan mereka. Kasus ini mencuat ke permukaan pada awal tahun 2024 setelah Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan mendalam. Harvey Muiz kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan beberapa asetnya disita. Respon publik pun sangat luas. Media sosial dipenuhi tuntutan keadilan dan masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum tidak berhenti hanya pada individu, tapi juga menyeret korporasi besar yang terlibat. Berikutnya ada tinjauan teoritis. Korupsi sebagai extraordinary crime atau tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, extraordinary crime, yang merusak keuangan negara, stabilitas pemerintahan, dan kepercayaan publik. Korupsi tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga sosial, hukum, dan politik. Sebagai sektor sumber daya alam seperti pertambangan, korupsi juga menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Oleh karena itu, penanganannya butuh mekanisme khusus, termasuk pembuktian terbalik, hukuman berat, dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya ada teori White Collar Crime atau kejahatan kerah putih oleh Edwin H. Sutherland. White Collar Crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dalam profesi atau bisnisnya untuk keuntungan pribadi. Yang pertama ada kasus Harvey Muiz, adalah contoh nyata white collar crime. Pelaku bukan preman atau kriminal biasa, tetapi pengusaha berpengaruh. Tindakannya canggih, terselubung, dan menggunakan jalur hukum yang seolah sah, atau misalnya CSR dan perusahaan cangkang. Tujuannya adalah memperkaya diri dan kelompok dengan merugikan negara secara masif. Teori pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana melekat pada subjek hukum yang memenuhi unsur kesalahan, dolus atau culpa, kapasitas bertanggung jawab, dan perbuatan melawan hukum. Yang pertama, Harvey Muiz secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban karena ia memenuhi semua unsur tersebut. Ia tahu dan secara aktif merancang skema kejahatan. Ia mendapatkan keuntungan pribadi dari kejahatan tersebut, termasuk juga pertanggungjawaban penyertaan atau deal naming dalam pasal 55 KUHP karena dilakukan bersama-sama. Teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Korporasi sebagai subjek hukum dapat dipidana jika tindak pidana dilakukan dalam rangka kegiatan usaha dan memberikan keuntungan pada korporasi. Yang pertama, prinsip ini digunakan dalam banyak negara dan mulai diadopsi di Indonesia melalui Perma nomor 13 tahun 2016 tentang cara penanganan tindak pidana oleh korporasi. Dalam kasus Harvey Muiz, perusahaan-perusahaan yang dipakai sebagai instrumen kejahatan semestinya juga dituntut secara pidana karena mereka mendapatkan keuntungan dari aktivitas tambang ilegal. Tidak ada upaya mencegah atau menghentikan kejahatan. Selanjutnya ada green criminology atau teori kriminologi hijau. Green criminology memandang kerusakan lingkungan
akibat kejahatan korporasi sebagai bentuk kejahatan terhadap kehidupan atau life crime. Yang pertama itu ada korupsi dalam sektor tambang berdampak langsung terhadap hutan, laut, dan masyarakat adat. Lalu ada kejahatan seperti ini harus dilihat bukan hanya sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai kejahatan ekologis atau bahkan bentuk awal dari ekoside atau pemusnahan lingkungan. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berarti fokus utama analisis berada pada norma-norma, asas-asas, dan prinsip-prinsip hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Pada tahap deskriptif, memetakan sistem hukum yang berlaku secara sistematis, mulai dari konstitusi, undang-undang tentang tindak pidana korupsi, hukum perusahaan, hingga regulasi pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, pada tahap analitis, mengkaji penerapan norma-norma hukum tersebut terhadap kasus konkret, yaitu kasus korupsi besar dalam industri pertambangan yang melibatkan Harvey Moise. Kemudian selanjutnya ada pembahasan yang pertama itu bagaimana bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan Harvey Moise dalam hukum pidana. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moise merupakan kejahatan kerah putih atau white collar crime yang sangat terstruktur dan sistematik. Dalam kurun waktu 2018 sampai 2019, Harvey menyusun skema kerja sama fiktif antara perusahaan-perusahaan swasta dengan PT Timah Tbk. Salah satu modus utamanya adalah penyewaan alat peleburan timah yang secara administratif sah, tetapi tidak digunakan secara operasional, melainkan hanya sebagai kedok untuk melegalkan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Kemudian, Harvey juga menyamarkan aliran dana hasil tambang ilegal melalui skema CSR fiktif yang disalurkan ke perusahaan-perusahaan cangkang seperti PT QSE dan PT RBT. Dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan sosial, melainkan dialirkan kembali ke rekening pribadi dan perusahaan afiliasinya, lalu diputar melalui money changers sebagai bentuk pencucian uang. Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan ini melanggar yang pertama pasal 2 dan 3 UU Tipikor UU nomor 31 tahun 1999, Junto UU nomor 20 tahun 2001 tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Yang kedua ada UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, dan yang terakhir ada pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. Selanjutnya yang kedua adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Harvey Moise dan entitas bisnis yang digunakan. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Harvey Moise mencakup dua dimensi. Yang pertama ada pertanggungjawaban individu dan yang kedua ada pertanggungjawaban korporasi. Yang pertama itu individu. Harvey Moise memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori klasik, yakni yang pertama ada perbuatan melawan hukum, yang kedua ada adanya kesalahan atau dolus atau culpa, yang ketiga ada kemampuan bertanggung jawab atau legal capacity. Ia secara aktif menyusun, mengelola, dan mengoperasikan kejahatan korupsi ini sebagai pribadi maupun sebagai pengendali perusahaan. Maka secara yuridis ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dan yang kedua, korporasi. Dalam hukum pidana modern, perusahaan korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dipidana atau corporate criminal liability. Namun sayangnya dalam perkara ini belum ada satupun perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun mereka digunakan sebagai kendaraan utama dalam pencucian uang dan pengelolaan CSR fiktif. Menurut Perma nomor 13 tahun 2016, untuk memidana korporasi, penuntut umum harus membuktikan yang pertama, kejahatan dilakukan dalam lingkup usaha, yang kedua, adanya keuntungan bagi korporasi, dan yang ketiga, ada pimpinan tahu atau membiarkan terjadi. Ketiadaan penerapan pidana terhadap korporasi ini menunjukkan kelemahan dalam integrasi prinsip keadilan struktural di Indonesia. Bahasan yang ketiga, apa dampak dari tindak pidana korupsi Harvey Moise terhadap negara dan masyarakat? Dampaknya bersifat multidimensi, finansial, ekologis, sosial, dan budaya hukum. Yang pertama ada dampak finansial. Kerugian negara mencapai sekitar 300 triliun rupiah dengan komponen utama yang pertama kerugian lingkungan yang mencapai 271 triliun rupiah dan yang kedua kehilangan penerimaan pajak dan royalti tambang. Angka ini dihitung berdasarkan nilai potensi pendapatan dari komoditas timah dibandingkan dengan yang dilakukan secara resmi. Yang kedua ada dampak ekologis, dibagi menjadi 4,
Di antaranya merupakan kerusakan hutan dan lahan, pencemaran air oleh logam berat, matinya ekosistem pesisir dan laut, dan hilangnya hak lingkungan hidup masyarakat. Dalam perspektif green criminology, ini merupakan bentuk ecological injustice karena lingkungan dan masyarakat lokal menjadi korban langsung dari kejahatan ini. Kerusakan ini dianggap sebagai environmental crime atau bahkan ekocide karena dampaknya yang sistematis dan jangka panjang. Dampak yang ketiga merupakan dampak sosial ekonomi. Yang pertama, nelayan kehilangan penghasilan karena laut tercemar. Yang kedua, petani tidak bisa mengelola tanah karena kontaminasi. Dan yang ketiga, wisata dan perikanan lokal lumpuh total. Pembahasan yang keempat, bagaimana respon masyarakat terhadap penanganan kasus ini. Respon masyarakat sangat kuat dan menjadi pergerak utama perubahan arah penegak hukum. Beberapa bentuknya, yang pertama, tekanan publik melalui media sosial dan tagar populer seperti #TeamMahGate dan #MafiaTambang. Yang kedua, survei LSI tahun 2025 menunjukkan 81,4% masyarakat mendukung upaya banding Kejagung atas vonis awal Harvey Mois. Yang ketiga, kritik tajam dari tokoh publik seperti Mahfud MD dan Natalius Pigai yang menyebut vonis 6,5 tahun tak logis dan melukai rasa pengadilan. Vonis awal dianggap mencederai asas equality before the law. Muncul persepsi bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Namun kemudian, karena tekanan publik, Kejagung mengajukan banding dan hukuman diperberat menjadi 20 tahun penjara dan denda senilai 420 miliar rupiah. Kesimpulan respon publik. Kasus ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi pendorong koreksi sistem hukum. Terjadi pergeseran budaya hukum masyarakat dari pasif menjadi aktif. Sebagaimana dijelaskan Lawrence Friedman bahwa legal culture adalah pilar penting dan efektivitas hukum. Yang terakhir merupakan kesimpulan. Kasus Harvey Mois menunjukkan bentuk korupsi yang sistematis dan kompleks dalam industri pertambangan timah Indonesia. Melalui kerjasama fiktif dengan PT Timah Tbk dan penyalahgunaan CSR untuk pencucian uang, negara mengalami kerugian besar dan dampak lingkungan yang parah. Meskipun Harvey awalnya divonis ringan, desakan publik mendorong peningkatan hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda ratusan miliar. Kasus ini menyoroti kelemahan penegakan hukum terhadap korporasi yang turut terlibat, serta memperkuat persepsi publik bahwa hukum masih belum adil. Namun, respon masyarakat dan media berperan besar dalam memperberat vonis, mencerminkan pentingnya partisipasi publik ke depan. Kasus ini menjadi titik refleksi penting untuk memperkuat reformasi hukum, pengawasan, dan pertanggungjawaban korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kalimat, atau sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.